Berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai pengertian dan juga jenis-jenis teks eksposisi. Sekarang kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, yang pertama adalah struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri atas 3 jenis atau 3 hal. Yang pertama adalah tesis. Tesis adalah bagian pembuka dari teks eksposisi yang berisi pengenalan isu, masalah atau pandangan penulis tentang topik yang akan dibahas. Kemudian yang bagian kedua itu adalah bagian isinya yang berisi argumen-argumen. Nah, isinya di sini adalah rangkaian pendapat penulis berkaitan dengan tesis yang dibuat di bagian awal. Biasanya argumen-argumen ini akan dilengkapi dengan fakta untuk memperkuat pendapatnya. Kemudian pada bagian terakhir ini adalah bagian penegasan ulang. Jadi pada bagian terakhir teks eksposisi berisi kesimpulan atau saran dari argumen-argumen yang telah disampaikan, maka penulis akan membuat kesimpulan dan sarannya. Jadi struktur teks eksposisi itu ada 3 ya, saya ulangi lagi. Ada tesis, ada argumen-argumen, dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Nah, berikutnya adalah kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi terdiri atas 8 kaidah. Yang pertama adalah kalimat aktif, transitif, dan intransitif. Kemudian yang kedua adalah kalimat verbal. Yang ketiga kalimat nominal. Yang keempat konjungsi kausalitas. Yang kelima, konjungsi temporal. Yang keenam, konjungsi perbandingan atau pertentangan. Yang ketujuh, kata persuasif. Dan yang terakhir adalah kata teknis. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kalimat aktif transitif. Nah, apa itu kalimat aktif transitif? Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang predikatnya membutuhkan sebuah objek. Nah, pola dasar pada kalimat aktif transitif ini adalah terdiri atas subjek, predikat, dan objek. Selain itu, predikat pada kalimat aktif transitif biasanya menggunakan imbuhan me atau imbuhan mem. Contohnya misalnya, kucing itu melompati pagar. Nah, kucing itu sebagai subjek, kemudian melompati adalah predikat dan pagar itu adalah objek. Nah, di sini dicontohkan bahwa predikatnya menggunakan objek atau membutuhkan objek. Jadi tidak akan mungkin jika ini tidak ada objek, tidak akan menjadi kalimat yang lengkap. Contoh yang kedua adalah ibu membelikan adik baju baru. Nah, ibu sebagai subjek, kemudian membelikan itu sebagai predikat transitif karena menggunakan me, dan juga bisa juga ditambah dengan kan. Kemudian adik sebagai objek dan baju baru sebagai pelengkap. Contoh yang berikutnya, ayah membawa oleh-oleh dari Surabaya. Ayah sebagai subjek, membawa sebagai predikat, oleh-oleh sebagai objek, dan dari Surabaya ini adalah keterangan tempat. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang predikatnya tidak membutuhkan objek, namun bisa ditambahkan dengan keterangan atau pelengkap. Nah, ciri-cirinya adalah memiliki pola dasar subjek predikat keterangan atau subjek predikat pelengkap. Kemudian, predikat pada kalimat aktif intransitif biasanya menggunakan imbuhan ber, ter, kean, dan beran. Contohnya,
Pak Romi tertipu hingga ratusan juta rupiah. Itu polanya adalah subjek, predikat, keterangan. Kemudian yang kedua, tubuhnya berlumuran keringat. Ya, subjeknya, tubuhnya, kemudian predikatnya berlumuran, keringat adalah pelengkap. Jadi itu bukan objek tetapi pelengkap. Kemudian adik bernyanyi, itu cukup dengan S dan P, tidak perlu membutuhkan objek lagi. Kemudian kita lanjutkan kepada kalimat verbal. Nah, dalam teks eksposisi juga ada kalimat verbal. Nah, kalimat verbal itu sebenarnya ada kaitannya tadi dengan kalimat aktif transitif. Nah, ini juga merupakan kalimat aktif transitif, yaitu kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Pertama adalah buku membuka jendela dunia. Jadi predikatnya adalah kata kerja. Paham ya untuk kalimat verbal? Kita lanjutkan berikutnya. Kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata sifat, kata keterangan, atau kata benda. Jadi predikatnya bukan merupakan kata kerja. Jadi selain kata kerja, sifat, keterangan, atau benda. Contohnya misalnya, gadis itu cantik. Gadis sebagai subjek dan predikatnya adalah cantik. Itu kata sifat ya, bukan kata kerja. Kemudian ada lagi satu contoh lagi biar semakin paham. Misalnya, buku itu keluaran Badan Bahasa. Nah, predikat di sini bukan kata kerja tetapi kata benda atau nominal. Paham? Kita lanjutkan. Nah, ini kaidah kebahasaan yang berikutnya. Jadi, ada juga konjungsi kausalitas di dalam teks eksposisi. Konjungsi kausalitas itu apa? Konjungsi kausalitas adalah kata penghubung yang isinya berupa penyebaban. Jadi, misalnya dengan jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Jadi, itu contoh kata penghubungnya. Kemudian ada juga konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu apa? Yaitu kata penghubung yang berhubungan dengan waktu. Contoh kata penghubungnya adalah sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, dan masih banyak lagi. Yang penting berhubungan dengan waktu. Kemudian yang berikutnya adalah konjungsi perbandingan atau pertentangan. Nah, contoh konjungsinya adalah sebaliknya, berbeda halnya, namun, dan masih banyak lagi. Berikutnya adalah adanya kata-kata persuasif. Nah, di dalam teks eksposisi ada kata-kata persuasif. Misalnya kata-kata itu adalah diharapkan, perlu, harus, seharusnya, sebaiknya, dan lain sebagainya. Yang penting berhubungan dengan hal-hal yang bersifat membujuk atau persuasif. Kemudian yang terakhir adalah kata teknis. Nah, kata teknis itu adalah kata yang berkaitan dengan bidang yang dibahas. Misalnya dalam teks eksposisi itu berkaitan dengan bidang kesehatan yang dibahas, maka kata-kata yang akan muncul tentu saja berkaitan dengan kosakata yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Nah, itu tadi ke-8 kebahasaan yang biasanya muncul dalam teks eksposisi. Nah, saya harapkan apa yang sudah saya jelaskan tadi dapat kalian pahami. Terima kasih sudah memperhatikan.